Baik, Bapak Ibu, ini pertemuan ketiga ya. Kita masuk pada koneksi antara SIM dengan pengambilan keputusan. Jadi ada dua nih kita melihatnya. Apa sih SIM yang kemarin sudah kita banyak bicarakan, lalu kita koneksikan kepada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu biasanya menjadi titik poin di mana program kita akhirnya efektif atau tidak efektif, efisien atau tidak efisien, gitu ya. Jadi bukan salah dan benar, tidak efektif atau efisien atau tidak efisien, sehingga pencapaian visi kita kalau efektif akhirnya tercapai optimal, kalau tidak efektif berarti tidak optimal. Sehingga harus ada yang diperbaiki atau ditingkatkan yang kita sebut setelah evaluasi, refleksi sebagai bentuk continual improvement gitu ya. Jadi continual improvement itu dilakukan setelah perencanaan dibuat, ditetapkan, lalu diimplementasikan, ternyata in the middle of the process ada kendala, lalu dievaluasi, akhirnya dianalisis tuh, hanya diambil kesimpulan apa sih kendalanya, lalu diperbaiki. Itu yang disebut dengan continual improvement. Nah, berarti betapa pentingnya perencanaan. Nah, perencanaan itu pasti mengandung decision making ya. Contohnya, kalau kita mau punya APBS itu, RAPBS dikasih sama sekolah itu 100 juta untuk SD. Lalu kita ajukan kan sesuai dengan SBU-nya. Walaupun SBU-nya sudah ada, tetapi kan kita harus tahu apa yang kita keluarkan. Itu. Tetap harus ada decision making di situ. Yang pas ini buat apa? Di kegiatan OSIS hanya sekedar meeting-meeting aja atau apa, tapi dia bisa keluar negeri, mengikuti lomba-lomba semacam itu membutuhkan apa di situ berarti. Decision making berarti membutuhkan pengetahuan terhadap sesuatu yang akan kita lakukan, dan itu sesuatu itu akan memberi kebaikan. Gitu kan ya di program kita. Nanti kita akan bicara itu. Betapa pentingnya decision making dan di mana letaknya SIM untuk membuat decision making kita itu mudah dilakukan. Bapak Ibu pernah tidak mengalami kesulitan dalam memutuskan pengambilan keputusan sebagai guru atau sebagai kepala sekolah? Silakan. Apa yang Bapak Ibu rasakan pada saat pengambilan keputusan itu yang kita sebut decision making? Silakan kita bercerita di sini dulu. Silakan, ada yang mau berbagi cerita? Ya, mungkin mengambil kebijakan ketika ini Bu menghadapi siswa gitu. Siswa yang bermasalah. Kadang kan treatmentnya, pendekatannya tentu kan harus pas gitu. Nah, itu kadang kita dihadapkan pada sebuah pilihan gitu ya. Satu sisi kita ingin mencoba agar si anak ini bisa sesuai dengan apa yang jadi harapan ya, artinya tidak menimbulkan permasalahan, gitu ya, gejolak dan lain sebagainya. Tapi satu sisi kita juga harus tepat treatmentnya, ngambil kebijakannya, jangan sampai apa yang kita lakukan itu merugikan salah satu pihak misalkan, terutama mungkin pihak siswa atau orang tua siswa yang merasa tersinggung dan lain sebagainya. Nah, itu juga tentunya butuh pendekatan yang ya mungkin harus pas ya. Kalau salah dalam mengambil kebijakan ya itu akan setidaknya tidak hanya berkaitan dengan personalnya, tapi juga lembaga kadang menjadi ke bawah-bawah gitu ujungnya. Baik Pak Yunan, berarti kan Pak Yunan sudah memutuskan sesuatu ya, yang the better one lah ya, atau mungkin the best one pada saat itu. Nah, untuk
mengambil keputusan tersebut, Pak Yunan melakukan apa sebelumnya? Ya paling pertama memahami dulu ya Bu, memahami katakanlah kalau dalam hal ini yang dihadapi siswa, ya memahami karakter siswanya itu seperti apa, karena kita juga nggak bisa memukul rata gitu ya. Ketika anak itu menimbulkan permasalahan, ketika sudah tahu karakternya, tentu pendekatan juga akan berpengaruh gitu. Kita mau mengambil kebijakan itu. Jadi poinnya adalah memahami. Memahami ya, kata kuncinya memahami. Nah, lalu apakah Pak Yunan mengambil sebuah referensi untuk menyeimbangkan pemahaman ini? Karena kan bahasanya gini, kita kan sebagai pemimpin ini tidak hanya pengalaman ya. Menurut pengalaman saya dulu begini, waktu saya memimpin di sini, gitu. Sometimes some people do not want to believe kalau kita cuman bilang, saya dulu pengalaman saya nih di sekolah ini berhasil kok, gitu. Apalagi yang bisa diambil untuk meyakinkan orang bahwa pemahaman kita itu diambil dari sebuah sudut. Tentunya pasti selain experience, empirik, harus ada pasangannya empiris apa? Teoritis itu ya. Gitu. Nah, makanya Bapak Ibu sekarang berada di sekolah pasca sarjana administrasi pendidikan. Udah nih, jadi mulai menggali-gali teori-teori pendidikan. Nanti bagaimana pendekatannya terhadap psikologi. Ada mata kuliah psikologi pendidikan gitu, dan pembelajaran gitu. Lalu nanti ada mata kuliah lain yang Ibu Bapak sekarang lagi ampuh, itu semua terkait. Itu terkait semua nanti dalam membantu kita mengambil keputusan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada landasan pengambilan keputusan kita pastinya harus empiris dan teoritis. Gitu. Mudah-mudahan itu bisa imbang. Padahal walaupun di empirisnya udah memang sesuai teoris gitu ya, kayak gitulah. Maksudnya berhasil kok, itu kan berarti udah pas ya. Ternyata dikuatkan dengan teori ya, berarti itu lebih ini lagi, lebih matang lagi. Baik, terima kasih Pak Yunan. Ada lagi yang mau berbagi? Sedikit Bu. Ibu ganti namanya. Oh, saya belum hafal masalahnya. Oh iya, maaf, belum terlalu hafal. Sebentar Bu. Fajriyah. Oke. Jadi ketika pergantian awal kepemimpinan gitu ya Bu, maksudnya ketika saya pergantian itu kan di bulan Juli, di bulan April, mohon maaf, di bulan April itu memang itu yang saya alami gitu, maksudnya ketika saya harus mengambil satu keputusan dengan ketika kita ingin kalau program bukan lebih ke program, tetapi ketika ke prasarana ya Bu. Karena kan terkadang ketika di sekolah itu kan kita ada guru yang memang sudah senior dari usia dan pengalaman dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika waktu itu saya mengambil kebijakan untuk mengalihfungsikan suatu ruangan yang tadinya itu memang ya ada sesuatu lah ruangan itu. Kemudian saya harus berpikir cepat dan manfaat gitu, artinya karena terdesak untuk PTM itu di bulan Juli akan dilaksanakan secara 100%, otomatis saya harus mempersiapkan segalanya. Nah, ketika itu saya mengambil keputusan bukan tanpa, artinya saya sudah sudah memikirkan ketika saya sebelum menjadi kepala sekolah gitu, bahwa ini ruangan harus tergantikan untuk musola, itu ya musola gitu ya Bu ya waktu itu. Harusnya, tapi kalau kata senior, tapi ini kan toilet Bu,
Jadi harus rencana mereka tuh ingin direnovasi. Saya bilang ini toilet di belakang, tetapi sedangkan ada beberapa hal lah Bu, memang itu terjadi, maksudnya ketika sudah menjadi seorang pemimpin itu artinya kita harus mengambil keputusan cepat, tepat, dan memang tidak menyinggung menyinggung terutama senior yang berada di tempat kita bekerja itu. Ya. Itu sih Bu. Jadi lebih ke meraba, tapi kita sebagai pemimpin ya harus cepat mengambil keputusan gitu. Tanpa memang ada resiko yang harus diterima lah Ibu, pasti obrolan kanan kiri gitu pasti. Tetapi ya kita utamakan untuk kepentingan peserta didik gitu sih kalau saya. Dan yang penting stakeholder saya artinya para wakasai itu mendukung bahwa ini keputusan yang terbaik untuk kita gitu. Itu apakah saya bisa dikatakan egois sebagai seorang pemimpin Bu, atau tapi kan terkadang memang kita dibutuhkan deadline waktu itu cepat gitu. Itu bagaimana Bu? Ya. Ibu tapi berhasil ya akhirnya membangun ya. Alhamdulillah sih Bu, alhamdulillah. Nah, setelah dibangun apakah ada lagi permasalahan? Tidak, alhamdulillah justru malah mereka bagus juga ya Bu, Cina yang tadinya tidak berfungsi dengan bagus kayak seperti gudang, itu tadinya gudang, daripada dijadiin gudang saya bilang ini kok kayaknya nggak cantik banget posisinya di ruang bawah tangga, aku rubah jadi ke toilet. Tapi ketika mereka sudah melihat, oh iya ya Bu, bagus ya geningan, nah gitu. Jadi memang terkadang dibutuhkan kecepatan dan ketepatan mengambil keputusan, walaupun itu mungkin agak menyinggung beberapa kelompok gitu. Nah, itu juga nanti terkait dengan teori kepemimpinan ya, kan ada mata semester ini diajarin juga ya kepemimpinan perubahan ya, dan pengambilan keputusan juga seperti itu. Diajar oleh siapa itu? Dosen siapa, Bapak Ibu? Kepemimpinan Sumardi. Nah, itu dia ada teori-teori kepemimpinan di situ, bagaimana kita memimpin tim kita dengan pendekatan-pendekatan gaya kepemimpinan, bisa itu seperti itu. Nah, yang kedua juga yang terkait dengan tadi empiris ya. Nah, berarti itu akhirnya tim ibu mendapatkan pengalaman dalam melihat manfaat dari sebuah hasil keputusan. Menunggu waktu dulu gitu ya, kan lama. Udah berkonflik dulu, udah bertegang-tegangan, udah seuzon, udah apa macam-macam deh gitu ya. Akhirnya mereka baru beli, baru percaya kalau sudah real melihat hasilnya. Nah, itu apa? Empiris namanya. Jadi dia mendapat faktor pengalaman dari pengamatan yang terjadi realnya. Nah, saat itu untungnya bermanfaat. Namun kalau umpama tidak bermanfaat, wah itu berarti kan permasalahan bertambah ya. Itulah makanya tadi yang tadi dari Pak Yunan yang sudah saya sebutkan, kita harus seimbang antara empiris dan teoritis. Kita sebagai kepala sekolah ya memang kita sebagai pengambil keputusan tertinggi, berarti kita harus matang di keduanya. Ibu bisa katakan, oh menurut ini ada di teori organisasi ini, teori manajemen, teori pengambilan keputusan, begitu. Itu juga harus diajarkan karena guru-guru juga butuh dididik, gitu ya. Nah, senioritas dan junioritas inilah yang menjadi musuh learning organization, menjadi tantangan dari organisasi pembelajar. Karena bukan berarti yang senior itu yang bagian dari yang nggak mau belajar, bukan, tetapi junior maupun senior harus dibangun konsep organisasi pembelajarnya ini, dan ini ada di tangan pemimpin. Bagaimana membawa nuansa bahwa everybody has to change, everybody has to move,
without leaving the good ones from the old ones, gitu ya, tanpa meninggalkan sesuatu yang bagus di waktu yang lampau, gitu kan. Nah itu di sini yang salah satunya. Itu teori juga itu, ya, selain. Nah kita tadi bicara ada 2 pengalaman yang mostly tentang kaitan antara empiris dan teoritis. Ternyata pada zaman sekarang dengan kecepatan perkembangan informasi, lalu percepatan apalagi competitiveness, ya, daya kompetitif, daya kompetisi sekolah ataupun guru atau semacam itu yang dikaitkan dengan perkembangan teknologi, ternyata pengalaman teori juga belum puas itu, belum cukup ternyata gitu. Belum cukup juga karena yaitu semua sudah menggunakan teknologi. Nah, mari kita melihat ke sini. Sebelum kita ke sana, ada yang sudah masuk ke era itu menggabungkan antara empiris, teoritis, dan menggunakan teknologi untuk meramu semua itu. Silakan siapa yang mau berbagi, mungkin sudah masuk ke tahap itu. Ada? Saya rasa ada pasti. Saya rasa sudah. Cuman belum menemukan, oh maksudnya itu toh gitu. Silakan. Ibu, boleh berbagi sedikit? Silakan Bu. Saya nggak tahu apakah itu sudah masuk ranah situ. Hanya di sekolah kita terkait dengan decision making, pengambil keputusan saat kita mau menentukan menggunakan satu kurikulum begitu Ibu. Kurikulum yang memang kita harus terus ya mengupgrade, apalagi gitu yang menjadi keunggulan dan nilai jual kita. Nah, yang pertama sih memang cukup lama ya, memakan waktu yang mungkin tahunan kita untuk memutuskan apakah LPA ini penting gitu, kurikulum internasional ini sudah memang perlu gitu dipandang. Kemudian kita coba juga mencari beberapa informasi, bukan cuma mengundang beberapa vendor-vendor ya dari LPA asing, tetapi kita juga menghadiri beberapa convention atau juga mungkin kita mengadakan studi banding. Nah, habis itu kita alternatifnya apa lagi? Kemudian kita coba research lagi beberapa sekolah-sekolah tetangga yang sudah memakai kurikulum internasional tersebut. Kemudian apa sih keunggulannya? Apakah kalau kita juga nanti memakai kurikulum ini juga bisa menjawab kebutuhan anak-anak. Jadi banyak sekali memang sih alternatif yang kita harus lakukan supaya saat kita nanti mengambil keputusan itu pun kita enggak salah gitu. Paling tidak sih pasti akan ada plus minus di dalam satu making decision, apakah itu memang menjawab menjadi satu kebutuhan dan ada akselerasinya semakin cepat. Pastinya akan dilakukan juga nanti beberapa evaluasi seperti itu, Ibu. Terima kasih. Betul, terima kasih Bu Anita. Ya, itu masuk itu. Ya, berarti bagaimana sekolah Ibu sebenarnya itu lagi bahasa sekarang positioning, itu ya. Dulu Iya, istilah positioning itu harus kita benchmarking, gitu kan Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kita nge-benchmark, sebelum kita memposisikan diri kita itu kita langsung melihat dulu, benchmarking dulu, kita ada di mana, kita ada di range mana, ada di wilayah mana, apakah kita hanya sekolah yang biasa saja, sekolah yang baik, sekolah yang unggul, atau seperti itu. Nah, di situ harus akhirnya kita melihat posisi kita ada di mana, membutuhkan tahap benchmarking. Nah, how you could do the benchmarking if you don't use any technology device or information, digital information. Zaman dulu studi banding gitu ya, ketok pintu, kirim surat dulu gitu kan. Sebelum ada email malah surat menyurat gitu kan. Boleh nggak studi banding ke sekolah yang bagus gitu. Nah sekarang sudah ada digital information, everybody is there. You just look for, just type what kind of school you would like to benchmark gitu.
lalu bisa dilihat kriteria sekolahnya seperti apa, cari lagi, klik lagi sekolah B. Oh, ternyata kurikulum ini juga seperti ini, akhirnya unggul. Cek lagi, it is only a single hours, gitu ya, 1 jam atau lebih, ibu bisa sekolah bapak ibu bisa memposisikan diri berada di mana. Nah, di situ berarti fungsi digital teknologinya sudah tampak. Itu. Kalau dulu manual cuma studi banding gitu ya, sambil jalan-jalan. Ternyata jalan-jalannya 75%, studi bandingnya 1 hari, jalan-jalannya 2 hari gitu ya Pak Bu ya. Pengalaman saya juga. Aduh, bikin proposal tuh. Wah, keren banget, studi banding kemana gitu, ke Yogyakarta. Dicarinya sekolah-sekolah yang latar wisatanya juga banyak gitu ya. Jogja, ketok pintu ke sekolah bagus di Jogja aja sehari, jalan-jalannya 2 hari, ya nggak apa-apa, itu kan plus minus ya. Tapi akhirnya tidak efektif kan. We spend a lot of money, we spend a lot of energy, we spend a lot of time. Tapi dengan adanya digital, kita bisa rasakan tik langsung sekolah di sini begini, walaupun di website mereka tidak terlalu fully expose gitu ya, dalemannya mereka, bahasanya gitu, daleman mereka. Tapi dengan mereka memarketkan dirinya, pasti dia keluarkan keunggulannya gitu kan ya. Sekolah yang mau promosi pasti kan keluar tuh konten-konten yang unggul dari mereka gitu. Jadi ada gunanya juga sekolah bagus berpromosi, karena ternyata kita bisa curi, kita bisa ATM kan di situ. ATM ya Bapak Ibu ya, bukan ambil sendiri maninya ya. ATM berarti apa? Amati, tiru, modifikasi. Itu baru keren. Jadi cuma tidak meniru aja, harus dimodifikasi. Masa motor aja dimodifikasi, nih biasanya bapak-bapak nih motor ada aja diutak-atik gitu, mobil udah motor udah punya, kurang puas, mobil yang diutak-atik gitu kan ya. Oke, good. Itu namanya sudah masuk ya, jadi empirik, teoretik, dan juga teknologinya sudah masuk di situ. Ternyata tampak sekali perbedaannya. Mungkin andai kata kita ini aja ya, mungkin-mungkinan namanya hipotesis gitu kan ya, dugaan sementara gitu. Umpama andai kata Ibu Fajriah saat itu langsung buka laptop, bling, kasih tahu tuh sekolah-sekolah yang masjidnya jadi keunggulan gitu ya, yang di Arab Saudi, yang di mana lah gitu, yang ada di Turki. Ternyata di sekolah tuh memang toiletnya seperti ini, andai kata juga saat itu ya, mereka langsung wah iya ya, memang harus seperti itu toilet di sekolah, masjid, musola di sekolah memang seperti itu. Dan fungsi musola di sekolah itu seperti apa, tidak hanya untuk sholat tetapi untuk kegiatan lainnya gitu kan ya. Mungkin akan lebih cepat ditangkapnya oleh teman-teman yang Bapak Ibu tadi sebut golongan senior itu ya, yang masih comfort zone. Saya nggak bilang semua senior itu comfort zone, tapi dengan mereka sudah lama berada, maaf sebentar, cucu saya Sisi, oke, baik. Baik, Bapak Ibu, saya masih di rumah anak saya di Sangatta, baru Selasa saya kembali ke Bogor, baru lahir 2 hari yang lalu. Enggak, tadi sudah. Oke, mohon maaf. Begitu ya, saat itu mungkin Ibu Fajriah langsung menggunakan ICT gitu, lalu mungkin di musolahnya diadakan apa ya, semacam yang jam digital atau semacam itulah yang mengesankan kalau memang seharusnya kita harus terkoneksi tidak hanya dengan kebutuhan internal saja, tetapi sesuatu yang pas pada tempatnya itu memang pasti bermanfaat. Tidak apa-apa, Bu Fajriah nanti bisa lagi, kalau ada masalah
ke depan udah langsung koneksi, kling, dalam beberapa detik kita bisa benchmarking sehingga we know where we are. Gitu. We know where we are, inilah kesadaran inilah yang kadang menjadi subjektif karena melihat tangannya, kalau lagi melihat tentang diri, melihat diri sendiri, tetapi kalau lagi menyalahkan tangannya keluar gitu jarinya ya, cenderungnya kan kita begitu. Kalau sesuatu yang bagus jari kita mengarah ke kita, tapi jika itu bermasalah jari kita cenderung keluar gitu ya. Itu kecenderungan loh, enggak selalu seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, silakan. Izin bertanya, ya, Silakan. izin bertanya Ibu. Atau mungkin sedikit sharing ya Bu ya, yang kebetulan kami alami kalau di sekolah saya, kebetulan di sekolah saya itu kan ada 4 unit dari TK, SD, SMP, SMA. Sebenarnya melihat situasi yang sekarang ini kan kebutuhan untuk sistem informasi manajemen itu kan memang sudah menjadi kebutuhan pokok. Lalu ini itu sebenarnya di masing-masing unit itu sebenarnya kami itu sudah ada usulan kebutuhan untuk hal tersebut. Khususnya kalau saya pegang SMP, ini saya udah meminta itu dari sebelum pandemi yang lalu gitu. Untuk pengelolaan sistem informasi manajemen ini. Nah, kendalanya itu kalau di sekolah itu di birokrasi itu Ibu, di birokrasi, kemudian di bagian manajemennya. Nah, jadi sampai akhirnya kita sendiri itu nggak tahan gitu Bu, untuk kemudian kita mencoba membuat sendiri atau seperti apa. Tapi kita sendiri juga merasa nggak maksimal Ibu, karena sebenarnya alangkah baiknya kalau ini itu secara terintegrasi seperti itu, dan itu sudah diusulkan. Yang ingin saya tanyakan bagaimana kemudian cara menembusnya sehingga yang sebenarnya ini kebutuhan ini sudah ada di depan mata, semua sudah merasa ini itu sekarang itu kita itu sudah masanya loh menggunakan itu atau mengaplikasikan itu, lepas dari ya pasti ada resikonya dari sisi biaya atau apapun gitu. Tapi bagaimana Ibu secara teori atau secara data itu kemudian kita menyampaikan ke pimpinan, sedangkan itu yaitu di human-nya yang mengelola itu yang kita itu kadang mengalami kesulitan Ibu. Baik. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ini pasti sama ya, hampir cenderung sama di semua sekolah ya, terutama di sekolah swasta. Kalau negeri kan memang sudah ada begitu keluar gitu langsung. Kalau swasta cenderung seperti itu. Disebut birokratif, ya iya, karena memang yang pengelolanya adalah yayasan. Gitu. Yang pertama kita harus lakukan sebagai pemimpin kan juga ada itu yang di gaya kepemimpinan dikatakan beberapa stepnya bagaimana mengambil keputusan. Nah, yang terutama khusus untuk problematika yang membutuhkan pertimbangan massal, berarti Bapak Ibu harus melakukan analisis SWOT dulu. Ya, dicari itu kelemahan, kekuatannya, ancaman, dan peluangnya. Jadi faktor internalnya itu biasanya apa? Ya, faktor internal itu adalah kelemahan dan kekuatan gitu ya. Lalu faktor eksternalnya ancaman dan peluang gitu. Itu harus Bapak Ibu jabarkan dulu berdasarkan data. Jadi data realnya apa? Katakan yang sebenarnya. Nah, lalu Bapak Ibu sudah bisa menganalisis sehingga kalau ada ancaman begini kita rubah menjadi peluang seperti ini. Lalu ada kelemahan seperti ini, kita kelemahan kita seperti ini, kita rubah menjadi kekuatan. Jadi jangan hanya analisis SWOT itu berhenti pada cuman menulis saja gitu kekuatannya, memetakan gitu, tetapi langsung dirubah bagaimana kelemahan ini menjadi kekuatan, ancaman menjadi peluang gitu. Nah, di situ titik di mana Ibu memerlukan lot of data, banyak data. Nah, tadi koneksinya dengan tadi yang benchmarking ke luar negeri, ke dalam negeri, itu harus Ibu tuliskan semuanya dengan potret-potret image mereka yang menjadi unggulan mereka.
Tapi juga tidak melulu hanya meminta, tapi ibu juga bisa pandai membudget dalam artian ternyata dengan sekian begini memang membutuhkan uang banyak sekali, membutuhkan tantangan begini, tetapi peluangnya seperti ini loh. Tantangannya a lot of cost, a lot of energy, a lot of expertise, a lot of effort. Berarti tapi peluangnya ini, berarti kita bisa mempositioningkan kita seperti ini sehingga target kita, market kita bertambah. Gitu. Itu di SWOT pertama. Nah, di dalam SWOT itu dibutuhkan data itu penting. Jadi tidak sekedar bilang di sekolah lain sudah punya, show them. Kalau mereka sudah lakukan itu dengan data. Kalau perlu ya tadi nggak apa-apa jalan-jalan. Kalau sekarang kan udah boleh ya, udah new normal banget. Jadi sudah bilang udah bisa namu lagi. Gitu. Nah, kedua pastinya dari kinerja kita sebelumnya. Jadi kita juga harus mempertanggungjawabkan apa yang ingin kita minta, tetapi integritas kita harus kita bangun dulu. Nah, pemimpin itu butuh masa lalu juga, gitu. Masa lalu yang bagus itu yang menjadi track record orang, people, stakeholder lah ya, parent, teachers, schools, government, semuanya gitu. Track record kita. Apakah kita pemimpin yang punya integritas tinggi, bisa dipercaya, bisa reliable, itu juga penting ya. Jadi Bapak Ibu juga harus menyiapkan itu bahwa masa lalu Bapak Ibu bisa dipertanggungjawabkan. Karena bagaimanapun teknologi itu terkoneksi dengan a lot of money, a lot of expertise, a lot of skills. Yang itu dibeli dengan uang semua, pelatihan, ya, sarananya semuanya mostly buat uang begitu. Ya, jadi itu yang paling mudah saja. Nah, ketiga ya kepiawaian Bapak Ibu untuk presentasi, meyakinkan, public speaking Bapak Ibu tuh harus keren banget gitu. Itu public speaking itu bukan sekedar hanya untuk MC sama itu enggak, public speaking itu buat Bapak Ibu semua, kepala sekolah, guru harus belajar Bapak Ibu public speaking ya, bukan hanya untuk MC public speaking, apalagi untuk yang tampil di panggung. Iya, Bapak Ibu harus punya ilmu public speaking, how to deliver the message effectively and efficiently. So everybody got your message easily, gitu, intinya gitu. And attractive akhirnya. Mereka tertarik, attractive. Bukan tukang jualan aja yang harus punya public speaking. Bapak Ibu lagi jualan program gitu. Gitu ya, yang saya lihat secara umum saja. Berarti Ibu sebagai nanti pengampu teknologi, berarti Ibu Bapak udah harus dulu masuk ke literasinya, teknologi literasinya. Sehingga orang percaya. Masalah diterima atau tidak diterima itu masalah lain. Ya, pasti mereka pun secara internal yayasan juga akhirnya pasti berbenah diri secara internal. Gitu. We need to believe that good things will be good eventually. Gitu ya. Oke, kita sudah dapat pengalaman banyak ya. Ada lagi sebelum kita masuk, saya buka slide. Silakan Pak Fadli, silakan. Ini terkait dengan situasi pandemi yang dihadapi kita 2 tahun lalu. Mengharuskan sekolah kita berpikir harus mendelivery pelajaran berbasis distance ya Bu ya. Jadi pilihannya memang harus menggunakan teknologi. Waktu itu setelah rapat keseluruhan memang ada beberapa hal, karena kan kalau murid SD kan harus lebih realis ya, kalau mungkin sampai kita ada berapa unit memang 3 sampai SMA mungkin abstrak bisa, tapi SD jadi beberapa kita deliver lewat satu paket
modul yang diantarkan ke rumah masing-masing dan setiap minggu mereka akan antarkan ke tempat kita. Jadi decision-nya adalah kita memilih untuk mendeliver dengan banyak model. Ya. Jadi model yang pertama memang yang untuk SD yang lebih realis, mereka butuh untuk melakukan sesuatu itu menggunakan buku atau modul atau LKS yang kita sudah siapkan. Tapi SMP ke atas kita sudah mulai waktu itu juga kan kita belum punya sistem, Bu. Akhirnya kita membagi kelompok menjadi ada yang khusus menangani sistem informasi dan mekanisme pembelajaran. Kedua, ada juga yang bicara tentang ada yang berfungsi sebagai pengembang konten, Bu, konten digital. Akhirnya guru-guru ini dipaksa untuk membuat konten digital. Ada yang videokan sendiri, basis YouTube segala macam. Nah, untuk mendukung ini yang terakhir itu di infrastrukturnya, Bu. Akhirnya kita harus cari cara untuk deal dengan Google menggunakan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai, Google Classroom, Google Site, dan lain sebagainya. Kita gunakan semua untuk kebutuhan delivery pembelajaran. Nah, memang yang sulit sebetulnya adalah persoalan sumber daya, karena pada saat yang sama kita harus berpikir sistem, pada saat yang sama kita berpikir juga bagaimana SDM kita ini harus bisa. Jadi trading dan pengembangan sistem itu dibuat dalam waktu yang bersamaan dengan orang yang berbeda. Guru-guru akhirnya dipaksakan untuk membuat modul sendiri. Kemudian yang di sistem membentuk supaya bagaimana mengawinkan banyak teknologi, bisa lewat WhatsApp mereka belajar, bisa lewat Google Classroom kita kirimkan. Jadi anak-anak itu sudah mengambil mengambil tugas-tugas sekarang itu dari Google Classroom, kemudian mengupload tugas-tugasnya. Kadang-kadang videonya juga mereka sudah videokan sendiri dan diupload sendiri. Dari pengalaman itu akhirnya kita membentuk satu expertise sendiri, Bu. Akhirnya dalam 2 tahun di Kota Bandung kita termasuk salah satu yang terbaik dari delivery online learning. Gitu. Yang saya mau sampaikan bahwa di sisi ini memang tidak mudah. Beberapa hal memang kita harus paksakan, khususnya terkait dengan kompetensi dari guru-guru sendiri. Karena ruangan kelas itu, Bu, kita sudah rubah jadi kayak studio. Dengan perhitungan mungkin tidak jor-joran di teknologi, kita hanya beli latar hijau, ya, green screen, kemudian beberapa kamera yang itu nanti kamera itu kita pindah-pindahkan setiap kelas, kita harus jadwalnya guru A yang akan bicara, guru B yang akan bicara, pindah ke kelas. Jadi setiap kelas itu ada ada peralatannya yang bisa digunakan untuk itu. Tapi kita gunakan yang sangat minimal dengan hasil yang kita coba cari yang paling bagus lah, dengan harga yang lebih murah, ya, lebih murah gitu. Jadi kayak misalnya green screen dan lain sebagainya. Guru-guru pun kita juga harus atur jadwalnya, karena mereka harus mendeliver pelajaran tidak juga di rumahnya saja, tapi beberapa persen mungkin akan ada di sekolah, dia berada di tempat yang tadi kita sebut studio untuk mendeliver pelajaran. Kira-kira gitu sharingnya, Bu. Ada beberapa hal ini yang kita manfaatkan, tapi satu hal bahwa kita berhasil menyusun satu sistem yang artinya menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi bukan teknologi dalam posisi ini dipaksakan kita masuk ke dalam rule yang ada di teknologi atau flow yang ada di teknologi. Kita tidak membeli aplikasi misalnya LMS, tapi kita membentuk sendiri aplikasi melalui Google di mana ada interaktif antara guru dan guru. Kira-kira demikian, Bu. Baik, terima kasih Pak Fadil. Ternyata begitu ya, sebuah keputusan itu ada sebuah effort yang harus upaya keras, effort banget, kesungguhan dalam menerima mengambil keputusan dan juga melaksanakan hasil dari keputusan, gitu, effort. Nah, memang literasi itu juga penting, pemahaman. Jadi literasi itu pemahaman secara kebahasaan, gitu ya, dan dia paham benar bahwa arti dari teknologi seperti apa. Nah, terganggu kan dengan suara bayi? Harus dimandiin. Oke, apa-apa ya, indah kok suara bayi itu.
Nah, suara yang paling indah sebenarnya itu suara bayi buat saya. Baru jadi nenek, jadi ternyata indah benar suara bayi. Dulu mendengar suara bayi orang tetangga rasanya gimana gitu. Tapi kalau bayi cucu sendiri rasanya kayak sounds of music gitu, kayak lucu sekali lagi ngeliat wajah. Baik, nggak apa-apa ya Bapak Ibu terganggu sebentar ya. Mungkin bentar lagi dari susu, minum susu. Nggak apa-apa Ibu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, masalahnya apa? Karena cenderung ya, ini cenderung, saya tidak mengatakan semuanya begitu. Pada masa pandemi, kita tuh dipaksanya dalam artian kita tidak bisa tatap muka. Akhir bagaimana kita tetap bisa bertemu siswa menggunakan tadi platform-platform teknologi tadi, WA, lalu Google Classroom, ada Gmeet, segala. Nah, artinya terkesan bahwa teknologi itu dibutuhkan untuk berkomunikasi saja. Jadi dilihatnya cuman buat komunikasi sebagai device ya, sebagai kayak dulu tuh zaman kita kecil, zaman kita, saya udah tua, Bapak Ibu belum ya. Saya kali, zaman saya kali, bukan zaman Ibu Bapak. Saya buat benang gitu, pasti masih ada, itu udah populer ya, pakai kotak korek api gitu kan, pakai benang, halo-halonya kan kedengeran kan gitu ya. Nah itu jadi alat, jadi kita melihatnya tuh selama pandemi, device-device yang kita gunakan itu hanya sebagai komunikasi, alat komunikasi. Makanya dilihat, aduh berat banget sih, tapi dia nggak lihat sisi-sisi lainnya, bagaimana kita bisa mengeksplorasi konten-konten di luar sana, atau sesuatu yang sudah siap sedia, yang ada bahan ajar, ataupun juga strategi-strategi pembelajaran yang bisa diadopsi oleh si guru. Jadi dia literasi terhadap kebermanfaatannya belum optimal, sehingga memang dikatakan akhirnya jadi berat untuk melompat gitu ya. Nah makanya ada cenderung sekarang udah tatap muka lagi, udah nggak kegunain lagi itu teknologi, balik ke asal, jadi manual lagi guru ngomong gitu, karena dia nggak lihat saat pandemi, nggak lihat bagaimana manfaat teknologi, bahwa kita bisa membuka jendela dunia dengan sangat singkat, yang tadi itu positioning, benchmarking begitu. Nah untungnya sekolah Pak Fadil ya dengan sebuah kearifan lokalnya bisa memberi digital literacy kepada komponen ininya ya, komponen pendidiknya begitu ya. Itu disitulah pengambilan keputusan seorang pemimpin, di situ dia menyentuhnya, tidak hanya yuk kita gunakan teknologi, tetapi dia sentuh lagi kearifan lokalnya dan dia gabungkan sehingga keberterimaan tim Bapak itu, tim Pak Fadil itu tidak lepas dari asalnya gitu, tidak terlalu pindah banget, tidak terlalu migrasi banget, akhirnya meninggalkan sisi-sisi keaslian sekolah sendiri. Begitu ya Pak Fadil. Itu salah satu masukan juga buat Bapak Ibu nih dalam mengambil keputusan, ternyata memang jangan tinggalkan. Tadi kan saya katakan ya, don't leave the good ones from the old ones gitu. Jadi yang the good ones walaupun dari the old ones itu harus kita pertahankan, kita langsung kombinasikan dengan sesuatu yang baru. Nah itu Bapak Ibu mungkin nanti Bapak Ibu sebagai guru, sedikit saya melipir sedikit sebagai kepala sekolah atau guru, Ibu juga jangan lupa pengalaman 2,5 tahun kita pandemi itu sebenarnya pengalaman berharga kita untuk lompat secara otomatis, loop, apalagi itu Zoom, secara otomatis kita harus lakukan itu. Tapi jangan lagi udah sekarang tatap muka, balik lagi ke asli, ngomong sendiri, guru di depan tanpa searching, buka lagi. Waduh, itu sayang banget pengalaman 2,5 tahun dikasih Allah penyakit pandemi itu untuk kita berbenah diri gitu. Ternyata kita lupakan, kita alhamdulillah pandemi berakhir, tapi kebermanfaatan hal-hal yang lainnya kita tidak lanjutkan. Sedikit saya melipir seperti itu, nggak apa-apa ya. Jadi Ibu umpama yang guru, kepala sekolah itu keep on using the technology, karena makanya disebut
ICT, Information Communication Technology. Jangan digunakan sebagai communication saja. Nih penyakitnya ibu-ibu nih cenderung hanya untuk WA aja, nonton film Korea gitu ya di HP-nya. HP-nya nggak digunakan untuk cari kurang digunakan untuk cari how to raise the children, how to live, gitu, how to raise the children religiously, cari konten-konten yang bagus hanya untuk nonton drama Korea. Siapa yang suka senang? I don't like that. Tapi nggak apa-apa, itu kan masing-masing pilihannya untuk menghibur diri. Seperti itu. Jadi jangan sampai device itu hanya digunakan untuk komunikasi, tetapi juga untuk menginformasi dan mencari informasi. Gitu. Itu dia, kita ngambilnya cuma C-nya saja, to communicate. Tapi kita tidak searching the information or giving a good information to others. Gitu. Tapi ada sih juga, ada sisi bagusnya, tiba-tiba banyak orang tiba-tiba jadi ustadz gitu ya, pagi kirim yang hal-hal yang begitu, gitu. Mendadak jadi ustadz. Gitu. Kalau dulu kan mendadak dangdut, kalau sekarang mendadak, tapi nggak apa-apa, kita melihatnya sesuatu yang penting giving gitu ya. Mau kontennya apa, konten yang penting integritas gitu. Jangan hanya share-share konten-konten gitu, dia sendiri tidak membuktikan. Mestinya jangan begitu. Tapi nggak apa-apa ya, semua ada plus positifnya. Baik, kita sudah hampir 1 jam untuk pembuka wacana saja. Berarti kita sudah paham ya, berarti bahwa decision making itu juga membutuhkan effort. Effortnya itu bisa dikombinasikan dari pengalaman, dari teori, dan dari benchmarking melalui teknologi. Itu akhirnya keputusan kita akan mumpuni. Baik, saya sudah share tadi ya di LMS. Kita bicara lagi apakah benar apa yang kita bicarakan itu masuk kepada slide-slide yang saya ambil dari beberapa sumber. Ya, dari sini aja saya bisa lihat nih Bapak Ibu, saya ngambil gambar lucu banget. Saya suka sekali mengambil gambar, tetapi sebenarnya bermakna banget. Silakan ada yang bisa membaca gambar ini. Ada negativity bias atau bias, itu artinya apa? Bias. Bias tuh abu-abu, ragu-ragu gitu ya. Apa nggak tampak yang sesungguhnya bias gitu. Ini gambar ini nih Bu, Pak. Jadi decision making itu hanya 1 detik di mana Bapak Ibu itu bisa masuk ke good or bad, gitu ya. Nah, negativity biasnya di antara. Jadi padahal dia masih jauh gitu ya. Yang good-nya di belakangnya sudah deket di kita, dia tidak lihat gitu. Jadi akhirnya malah yang jauh ini yang cenderung untuk mengarah ke sana. Paling dikasih tahu ini banyak bola-bola banyak di belakangnya gitu. Jadi itu yang membuat kita ragu-ragu, bias. Ini salah satu sebagai gambaran bahwa decision making itu adalah sebenarnya is just a second of making or saying yes or no. Gitu. Lalu di sini di Miss kita tadi benar ya, berarti manajemen information system itu terkoneksi dengan people. Tadi dengan sharingnya Ibu yang masih comfort zone senioritas itu ya, berjibaku dengan para senior itu berhubungan dengan people. Lalu Pak Yunan tadi katakan juga begitu ya. Lalu Pak saya harus manggil nama-namanya belum hafal. Pak Fadli tadi ya, Pak Fadli bilang juga ternyata people harus divorce, akhirnya mau divorce, bukan divorce ya, divorce, dipaksa. Jadi disambung jadi kayak divorce. Oke. Masih terdengar suara saya Kak? Masih ya? Oke. Jadi bagaimana informasi itu tadi kita kan dapatkannya, lalu teknologi. Jadi irisannya di sini. Oleh sebab itu manajemen information system itu
beririsan antara kekuatan manusia, kekuatan informasi, dan kekuatan teknologi itu sendiri, perangkatnya, lebih ke perangkatnya. Oke, baik. Lalu di sini kita lihat manajemen information system itu akhirnya menurunkan hal-hal sebagai dampak dari penggunaan manajemen information system ini. Ada informasi, kita akhirnya analisisnya kita gampang, database-nya tersimpan, lalu juga efisiensi waktu, efisiensi uang yang tadinya kita mau jalan-jalan untuk studi banding gitu ya, mengeluarkan uang contohnya gitu, terkoneksi dengan software, lalu juga harus ada procedure karena kalau tidak nanti nyasar kemana-mana waktu implementasi, ada yang penyalahgunaan ataupun mungkin nggak tahu SOP-nya, standard operational procedure-nya, lalu juga hanya keluarlah sebuah decision kalau kita menggunakan management system, lalu berhubungan dengan people dan berhubungan dengan evaluation, jadi harus dievaluasi juga. Ini contoh kecilnya begini, Bapak Ibu menggunakan CBT nggak? Computer based test. Jadi anak-anak waktu UAS atau UTS itu nggak pakai kertas, jadi dia pakai komputer. Soalnya di situ ada Bapak Ibu pakai CBT, computer based test sudah ya? Pakai ya berapa? Sudah hampir semua ya? Udah hampir semua pakai CBT, udah nggak manual lagi, khususnya UTS dan UAS itu kan betapa mudahnya mendapat nilai ya real time gitu. Anak-anak isi ting selesai 1 jam pelajaran, hasilnya udah keluar itu. Ya memang akhirnya nanti bentuk jenis pertanyaannya bentuk pertanyaan yang bukan essay gitu ya, pertanyaan yang cuman multiple choices itu. Namun kita bisa kombinasikan yang untuk essay-nya itu mungkin di pertemuan harian, di diskusi-diskusi kelompok gitu ya. Itu bisa ambil nilai essay-nya. Nilai-nilai yang langsungnya kita bisa pakai CBT. Bisa bayangkan efisiensinya si guru di ujung hasil dari tes itu mereka sudah dapat nilai. UTS UAS-nya tinggal ditambahkan hasil dari tugas harian, tugas kelompok, tugas bulanan, gitu semacam itu. Jadi betapa mudahnya kita punya LMS (Learning Management System). Juga waktu kita mengabsen nggak perlu lagi, akhirnya jadi paperless, gitu ya. Di situ sangat membantu sekali. Nah ini betapa bagusnya manajemen information system. Nah, namun kendalanya tadi bagaimana kita masuk ke era itu. Oh ya tadi kita sudah bicara ya, tadi Bapak Ibu kita sudah utarakan bahwa inilah biasanya decision making ini harus membutuhkan alternatif. Dan tadi alternatifnya banyak banget, mau ke kiri mau ke kanan. Makanya kita membutuhkan data yang akurat untuk akhirnya kita percaya bahwa ke kiri lebih baik daripada ke kanan atau sebaliknya. Nah, decision making itu ada sesuatu yang belum pasti, yang belum tentu. Makanya kita harus lakukan sesuatu yang membuat kita paham tadi dengan empirik, dengan teoretik, dan dengan informasi dari dunia maya, gitu ya. Nah, decision making itu juga akhirnya high risk consequence. Andai kata tidak bagus, tidak pas, tapi kalau bagus ya resikonya ya positif kan. Lalu interpersonal, nah itu tadi tuh Bu Fajriah tuh yang dan itu ada interpersonal issues-nya apa, lalu complexity pasti lengkap. Ada yang mau A, ada yang mau B, ada yang mau C, semuanya mau berperan, gitu, mau bersuara. Tapi kita harus melakukan tepat saja. Lalu disinilah kita membutuhkan step to effective decision making, identify the decision, lalu gather information. Makanya disitulah letak SIM pada pengambilan keputusan. Makanya topik hari ini adalah SIM dan pengambilan keputusan kan. Nah, di gather information, how we could get a lot of information apabila kita tidak membuka searching lot of information. Nah,
digital device itu sangat membantu kita untuk mengumpulkan semua informasi dari seluruh dunia. Lalu identifikasi alternatif ini juga kita bisa gunakannya dengan penggunaan device-device yang contohnya nanti waktu ibu bapak nanti penelitian untuk menghitung reliabilitas ya untuk itu kan pasti ada cara, ada teori. Jadi dengan mudah menentukan ininya keputusannya. Weight the evidence, choose among alternative, take action, review your decision. Nah, yang penting reviewnya harus direview apakah sudah pas keputusan tersebut. Nah, saya akan mengambil satu teori dari Herbert Simon, Management Information System dan Decision Making. Menurut mereka, model ini provide a conceptual design of MIS and decision making. Mereka langsung menggabungkan betapa peran MIS itu dalam decision making sangat penting. The decision alternative help decision maker to take a vital decision. Makanya kalau alternatifnya banyak itu berarti mudah buat decision maker pengambil keputusan itu untuk menentukan yang paling penting. Kalau alternatifnya dikit, datanya cuma dikit, dapat dari ibu ini, dari bapak ini, cuma begitu doang, ya mana bisa membuat orang percaya, trust dan belief tadi ya. Jadi harus ada decision alternatifnya dengan SWOT-nya. Itu juga bisa dilakukan. Lalu MIS should provide decision support system to handle variability in decision making. Jadi dia secara teknis bisa menghitung secara cepat, ya, support system dalam menganalisis. Ada aplikasi-aplikasi ini, ya contohnya tadi lah ada Gmeet, ada Google Form, ada Zoom seperti ini, semuanya berbasis teknologi. Decision making system help designer to provide design flexibility in organization. Itu pastinya. Jadi systems itu pasti akhirnya membuat ide-ide baru termunculkan gitu. Karena so many things to see. Kita bisa melihat dari tangan kita saja so many things to see. Akhirnya kita bisa mengambil sebuah mendesain keputusan sangat fleksibel di organisasi. Berarti kita dalam artian begini, flexibility itu bisa ada kemungkinan, namanya fleksibel, ada kemungkinan ini yang bisa berubah atau tidak bisa dan mudah dirubah begitu ya, fleksibel. Jadi nggak terlalu kaku. Karena tadi viewpoint kita banyak sekali. Itu menurut si Herbert Simon, bahwa MIS sangat berperan pada pengambilan keputusan. Nah, cara berpikirnya seperti ini, ya. Berarti yang dibanyakin yang mana? Ini kan berarti segitiga terbalik ya, piramida terbalik. Yang dibanyakin yang mana berarti? Kenapa yang besar intelligence itu harus dibanyakin, lebih banyak? Ya, karena itu tadi sumber. Collect information about issue from the environment. Nah, itu dia. Bagaimana kita dapat informasi sebanyak-banyaknya kalau jendela dunia kita tidak punya gitu. Ya, jadi menurut dia keputusan yang baik itu harus didasari oleh intelligence, yaitu kecerdasan ya, yaitu bagaimana orang itu cerdas dengan mencari semua, mengkoleksi informasi about the issue. Mau tadi umpama ibu lagi mau tentang membuat musola, tentang toilet, ya carilah informasi tentang itu. Lalu tadi Pak tadi bilang juga tentang pakai device untuk pembelajaran, untuk menjadi alternatif. Nah, setelah itu semua ada, harus didesain. Which one harus dibentuk, didesain. Seperti apa sih dihubungkan dengan kearifan lokal kita. Kalau kita mampunya begini, ya udah berarti segini aja. Sesuai dengan kemampuan kita, harus design on the criteria. Nah, by which to make it. Kriterianya apa? Kalau kriterianya kita cuma hanya sekolah yang hanya 100 siswa, lalu kita pendapatan semacam itulah, atau kita kriteria mau masuk sebagai sekolah unggul atau sebagai sekolah internasional, kriterianya apa dulu? Tetapkan kriterianya.
Jadi nggak semata-mata udah pakai teknologi aja, yang penting keren gitu. Enggak. Kita masuk ke kriteria apa sekolah kita dan kita mau menjadi apa gitu. Jadi mendesain sehingga kita tahu persis bentuk pemanfaatan teknologi itu untuk pendukung proses pembelajaran di sekolah. Sehingga akhirnya yang paling ujung ini pucuknya adalah choice. Setelah banyak alternatif tadi hanya choice, dipilih dipilih gitu ya. Apply the criteria to settle on one out of many alternative solution. Jadi dipilih salah satu kriteria yang paling settle, paling pas pada kondisi saat itu. Ya, dari beberapa alternatif yang ada. Nggak bisa semua kita menyenangkan hati banyak orang, nggak bisa. Jadi harus yang paling optimal, yang paling pas di semua situasi pada saat itu, ya ambil. Nah di situ jadi yang banyak ternyata pada pengambil keputusan kecerdasan kita dalam mengkoleksi, dalam melakukan SWOT, lalu mendesainnya menjadi perencanaan. Tadi itu salah satunya adalah mengusung, minta budget. Akhirnya harus ada perencanaan seperti apa proposalnya, apa gambaran desainnya, gambaran besarnya tentang apa yang kita inginkan. Akhirnya keputusannya bisa diambil bersama, kan gitu ya. Jadi ini yang penting dalam decision making, dan si Herbert dan Simon itu menyatakan di sini konsep SIM-nya ada di sini, di intelligence dan desainnya. Daripada kita gambar-gambarnya gambaran kecil aja lah gitu, kita gambar gitu. Sekarang teknologi udah bikin ada yang 3G, ada yang apalagi metaverse sekarang lebih kayak begitu. Gimana orang mau nggak terkagum-kagum gitu, daripada kita cuma menggambar pakai tangan, atau itu contoh desain aja lah, kasat matanya seperti itu. Oke, berarti disinilah hubungannya ya Bapak Ibu antara sistem information management dengan pengambilan keputusan. Silahkan ada yang mau berpendapat kembali dan menyimpulkan. Saya di sini sudah jam 6.15, kalau di Bogor masih jam 5.15 ya. Iya Bu. Ya, di sini kita sampai jam berapa? Setengah 6. Setengah 6, baik. Di sini 1 jam lebih cepat, saya sudah jam 6. Silakan, saya stop share itunya slide-nya, kita berpendapat lagi atau ambil kesimpulan dari ini. Tadi saya tertarik dengan itu Bu, apa maksudnya intelijensi desain. Ketika kita khususnya di sekolah saya Bu, yang sekarang saya alami dan sedang menjadi pemikiran saya bahwa apa namanya ingin merubah desain atau gambaran dari citra sekolah kami gitu. Kalau dari segmen pasar ya siswa kita ada di angka 403 sih Bu ya untuk SMP. Cuman kami masih marketnya itu masih menengah ke Swasta bawah. apa negeri Bu? Swasta, PGRI, SMP PGRI, iya. Nah kita marketnya itu masih menengah ke bawah. Gitu ya. Jadi dengan SPP yang masih di bawah lah gitu ya. Dibandingkan dengan mungkin PGRI atau swasta yang lain gitu. Mungkin kita banyak siswa itu karena itu market kita masih menengah ke bawah Bu. Jadi siswanya banyak. Nah, saya sudah mulai berpikir untuk ya udah deh jumlah siswa nggak akan saya naikkan, sudah segitu sudah stabil dengan apa namanya dengan luas sekolah kami gitu. Kayaknya kalau nambah siswa lagi ngap dan kayaknya ruang terbuka hijau nanti akan akan menjadi apa namanya akan tersingkirkan. Artinya kalau kita terus menambah siswa otomatis kita akan menambah ruangan dan terus nggak ada habisnya ya Bu ya. Nah makanya saya ingin merubah, oke kita mudah-mudahan kita stabil di angka 400, cuman segmen saya ingin dirubah, market saya tuh ingin dirubah Bu. Nah bagaimana maksudnya gini, terkadang kan ada yang silau gitu, artinya silau tuh siswa banyak, ingin siswa banyak gitu kan ya. Tetapi saya sudah bukan tidak memikir ya, maksudnya siswa yang penting stabil, tapi kita sudah lebih ke tahap untuk fasilitas dan
kualitas gitu, sudah ke situ. Kalau kuantitas kita sudah cukup lah Bu ya. Tetapi tidak mudah kita untuk merubah segmen pasar gitu. Karena kan kalau PGRI itu beda dengan yayasan pribadi mungkin Bu. Kalau yayasan pribadi kita ada pemilik yayasan. Tetapi kalau PGRI itu punten ya kalau boleh kayak saya katakan ya seperti franchise gitu ya Bu ya. Jadi memang kita ada di bawah naungan PGRI, tetapi segala kebijakan keputusan kembali ke sekolah gitu, kembali ke sekolah kami gitu. Nah maksud saya gini, bagaimana cara saya untuk mengajak atau apa ya namanya ya merubah supaya memang sudah saya katakan ketika waktu itu di rapat bahwa kita kuantitas sudah, tapi lebih sudah ke kualitas dan fasilitas gitu. Tetapi ya itu tadi Bu, pasti akan selalu ada saja yang selalu ingin jumlah siswa nambah banyak. Saya sudah katakan jangan silau, swasta itu ingat roda itu berputar. Kita lihat sekolah di sekeliling kita yang tadinya siswanya banyak menjadi menurun karena terlalu silau. Nah maksud saya bagaimana cara saya untuk merangkul teman-teman gitu ya, agar satu pemikiran dengan saya. Dan juga ketika kita akan merubah segmen pasar itu, atau kemudian juga fasilitas yang ingin saya tingkatkan itu, pasti balik lagi ke finansial. Karena kan tadi segmen saya menengah ke bawah ya Bu ya. Nah, jadi menyangkut ke keuangan itu kadang ketika kita mau mengambil satu langkah, kemudian ininya uang, saya khawatir, ada kekhawatiran Bu. Duh kira-kira nanti siswa saya maksudnya menurun nggak ya kalau saya mengambil keputusan seperti ini. Itu masih jadi dalam Bu, masih dalam ini saya lah bahan pemikiran. Baik. Sudah Bu Fazia? Terputus tampaknya Bu Fazia ya? Koneksinya ya. Iya. Baik. Boleh saya Itu tapi? Oke. Ya, itu tadi yang piramida terbalik itu Bu. Nah, Ibu harus punya kecerdasan. Kecerdasan macam-macam itu tadi. Yang analisis, mengkoleksi data, lalu bagaimana Ibu mempresentasikan, itu kan termasuk kecerdasan intelligence-nya. Data-data dikumpulkan segala artinya. Perbandingan, membandingkan, andai kata ini, plan A begini, plan B begini, itu dijelaskan secara jelas tertulis, dan bagaimana Ibu secara verbalnya bisa membuat mereka yakin, gitu ya. Jadi kayak makanya kan disebut kepala sekolah itu juga entrepreneur. Salah satu kompetensi kepala sekolah adalah sebagai entrepreneur, harus punya kompetensi entrepreneurship gitu ya. Nah, di situ aja udah jelas. Jadi Ibu harus belajar bagaimana membuat orang tuh percaya dengan bahasanya dagangan program saya gitu. Jadi kenapa sih kalau kepala sekolah program kita nggak berpikir kita lagi jual dagangan gitu, dagangan program, kenapa hanya jualan kue atau apa baju yang kita mati-matian untuk membuat manis bahasa gitu ya, dengan ini tampil, ini barangnya bagus loh, kalau yang ini begini, kenapa kalau kepala sekolah nggak begitu gayanya ya, kasih tahu aja kalau program ini hasilnya ini berdasarkan benchmarknya yang ini, itu nanti kecerdasan itu juga kita piawai dalam membuat orang Oke, yes gitu. Nah, tukang dagang tuh kan ujungnya satu ya, yes, I buy it gitu kan. Nah, satu ujungnya. Kenapa kepala sekolah nggak pernah berpikir gitu? Yes, I wanna do it gitu. Guru-guru bilang, yes, I wanna do it, sir. Gitu, and ma'am, gitu. Sama aja dengan konsep dagang mestinya. Kayak gitu. Itu salah satunya begitu Bu. Secara gampang aja lah. Memang kelihatannya sih bicara gampang banget sih Bu Farida, tapi saya sudah melalui itu gitu ya, bahwa citra dari seorang pemimpin itu harus tadi punya masa lalu dulu, punya istilahnya expertise, ada punya legacy, ada warisan di belakangnya tuh udah tampak banget, sehingga kita
Saya nggak mengatakan ibu belum itu, kenapa? Bukan itu ya Bu, ya, tapi semua Bapak Ibu semua juga harus punya itu, membuat orang percaya kepada program kita. Gitu. Lalu saya sepakat dengan quality is better than the quantity. Pada saat tertentu iya seperti itu. Jadi nah itu juga membutuhkan waktu tuh Bu. Memang ibu harus sabar. The process needs time. Jadi you have to believe all the process needs time. Nah pada saat needs time-nya itu yang Bapak Ibu harus jaga supaya tidak masuk ke critical situation. Waktu bergulir karena proses, waktu bergulir sehingga Ibu harus jaga benar itu konsistensi, komitmen semacam itu, team building itu harus gabung. Kalau enggak nanti masuk ke critical situation gitu. Yang akhirnya berdampak pada ketidakoptimalan, bukan gagal ya. Kita jangan sebut gagal karena kita tidak tahu titik gagal ada di mana. Masing-masing orang berbeda kegagalannya, titik gagalnya itu. Cuman tidak optimal pencapaiannya begitu. Jadi memang harus dimulai dari tadi trust dan real, nyata. Hasil dari ibu walaupun dengan harga murah gitu ibu naikkan sekolahnya kualitas, akhirnya orang-orang yang segmen di atasnya akhirnya melirik juga karena maaf saya mau batuk dulu. Baik, karena orang-orang yang tadi tidak melirik sekolah ibu tapi terdengar anak juara ini dan bersih, oh, akhirnya begini, akhirnya segmen yang di atasnya ikut masuk ke situ. Yang itu yang ibu harapkan kan, jadi akhirnya saya mau merubah pasar gitu. Ya nggak bisa langsung merubah pasar tanpa orang-orang yang pasarnya berubah, market style-nya berubah, needs-nya berbeda, itu bisa masuk ke segmen ibu. Berarti ibu harus membaca segmen di atasnya, gitu. Apa kualitas pasar di atas yang ibu punya sekarang? Market ibu sekarang segini. Oh sudah cukuplah dengan barang B, gitu ya, barang kualitas B. Padahal yang ibu incar adalah segmen pasar di atasnya yang mereka ingin kualitas A. Berarti ya ibu duluan yang naikin. Naikkan kualitas ibu ke kualitas A sehingga yang ibu inginkan pasar yang kualitas A nengok ke ibu. Saya nggak bilang akhirnya yang akhirnya segmen ibu yang asli itu bertaburan turun karena akhirnya pas waktu PPDB akhirnya yang masuk yang tapi tidak, tapi kan tetap ibu punya sebuah sistem PPDB yang sangat objektif, mau dia dari lingkungan segmen A segmen B asal dia masuk lulus dengan kriteria enter test gitu ya, itu udah objektif ya, itu bisa akhirnya bisa beragam market ibu secara nggak langsung gitu Bu. Jadi saran saya ibu yang harus baca dulu pasar A tuh maunya apa gitu. Jadi otomatis ibu harus naikkan kualitas. Kalau enggak ibu nggak akan dapat pasar A. Ibu dapatnya pasar B karena kualitas ibu sekolah ibu masih berada di kualitas B. Itu teknik dagang yang gampang banget deh gitu. Ya, kebanyakan orang senangnya murah meriah gitu ya. Nah, orang-orang kelas atas juga senangnya juga kadang murah meriah juga masih suka loh mereka. Padahal duitnya MM-an, tapi kalau udah denger diskon itu terutama ibu-ibu nih, wah dia kejar gitu. Padahal diskonnya ada di Singapura gitu. Dia nggak bayangkan ongkosnya aja ke Singapura, ke Jepang, belanja di Tokyo, kata wah lagi summer nih, berarti lagi musim winter nih, berarti baju-baju summer udah nggak laku. Mereka lari ke Korea, ke Jepang, beli baju-baju summer yang bisa dipakai di Indonesia. Dia nggak pikirin gitu kalau ongkosnya aja tiketnya berapa. Karena itu Bu tadi murah meriah diskon gitu. Nah, itu kecenderungan pasar kita gitu. Mau dia orang kaya seneng banget dengar kata diskon gitu. Gitu ya Bapak-bapak juga ya? Bukan ibu-ibu aja kan dengar kata diskon kita. Sama aja Bu, sama aja. Bapak-bapak ya, juga. Kalau ada tulisan diskon OMG langsung gitu. Let's go gitu. Sama aja, hanya laki-laki ya? Masih malu-malu mau. Istrinya yang disuruh masuk ke tokonya. Padahal dari rumah, mah kemarin saya lihat ada diskon yang ini ambil yang ini, yang warna ini, ukuran ini. Dikasih catatan istrinya. Malu dia
masuk Iya. ke kotak diskon laki-laki. Oke. Iya, baik Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu sudah Iya. tergambar sih Ya, maksud Ibu kemana Iya. sudah saya tangkap. Jangan lupa Terima kasih. effort needs times ya. Mau timesnya cepat, mau lama tergantung dari komitmen, konsistensi, teamwork dari tim Ibu. Yes. Wah, ini masuk ke teori organisasi nih akhirnya. Nah, mudah-mudahan gitu saya kalau kasih kuliah nyebar kemana-mana, mohon maaf lahir batin ya. Kadang masuk ke psikologi pendidikan, tapi kan asiknya jadi nano-nano. Gitu. Nah, gimana Bapak Ibu, nggak membosankan kan? Saya bicara banyak, mudah-mudahan saya tidak Iya, Bu. bicara banyak ya. Tidak, Bu. Menarik, Bu. Menarik. Justru Ya. saya Jadi dapat jadi sharing apa, saya juga dapat banyak, Bu. dapat banyak nih. Itu ya, makanya saya tipikal Iya. dosen yang ngasih slide-nya belakangan supaya tadi tuh yang empirik yang kita ngobrol itu tadi terkait dengan slide. Karena saya giring sebenarnya ke slide saya tanpa Bapak Ibu rasa saya sedang menggiring opini Bapak Ibu untuk menjadi sebuah keputusan bahwa oh itu iya atau tepat atau tidak tepat, kita nanti koneksikan ke teori yang ada di slide begitu. Jadi bocoran deh. Jadi besok-besok pasti Bapak Ibu baca dulu itunya. PowerPoint-nya supaya tahu nih arahnya ke sini. Enggak apa-apa dong. Jadi Itulah gunanya kelas kan. kemana? Memintarkan, mencerdaskan. Gunanya kelas kan begitu. Ruang kelas kan untuk memintarkan, mencerdaskan. Baik Bapak Ibu, kita sudah hampir selesai. Semoga bermanfaat ya. Insya Allah bermanfaat. Karena kita niatkan belajar. Belajar itu adalah sesuatu yang indah, lagunya Padi. Siapa yang hafal dengan sesuatu yang indah, lagu Padi? Apa Bu? Oh, I love that song. I love that Bu. song. Iya, I love that song. Terutama waktu zaman-zaman dulu deh, gitu ya. Zaman masih muda. Sekarang saya udah tua. Saya udah teman-teman saya sebenarnya saya termasuk yang telat. Teman-teman seusia saya udah punya cucunya udah SMP, di SMA. Saya baru lahir 2 hari yang lalu. Saya punya anak satu, putri satu baru ini ya. Alhamdulillah, beautiful. Selamat Bu atas Ya, terima kelahiran kasih. cucu Saya- pertamanya. Iya, saya sangat Ini cewek apa cowok, Bu? Terima kasih. Pasti It's a girl, antusias it's ya, a Bu, ya. girl. It's a girl. Selamat Bu Farida. Nah, terima kasih. Selamat, Itu anak Bu. ceritakan begini. Mama saya nama anak saya ini seperti ini. Lalu saya bagus, udah bagus namanya Filia Halan Andari apa namanya? Gaya aduh sampai nama Gawa nama familinya. Itu tahu nggak Ibu? Enggak tahu. Saya sering quote ini out of ini aja ya, out of the content, maaf. Ini cuma sekali. Saya memang kadang ini saya kuat insting saya, tapi saya waktu arah dari Samarinda ke Balikpapan, Samarinda ke Sangatta itu kan dijemput naik mobil gitu ya, memantu saya kan lewat hutan-hutan tuh Bu, Pak. Dari Samarinda ke Sangatta tuh sisi kanan kiri itu hutan, walaupun jalan rayanya sudah bagus. Saya tertidur, nah saya mimpi pada saat itu kayaknya after maghrib ya, saya termimpi masih di perjalanan gitu ya. Saya ingat-ingat, nama mertua saya itu yang di Madura namanya Siti Halan. Bagus ya Halannya. Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba kayak, kok kenapa jadi ngomongin nama ya? Padahal bukan hak saya untuk memberi nama gitu. Saya pas kebetulan anak saya datang ngasih, belum ada Halannya saat itu. Hanya Filia katanya bunga melati bahasa Arab. Lalu Andari itu dari nama saya, Wulandari dipanggil Andari. Oh saya berterima kasih nama saya dipenggal namanya untuk daya ingat gitu ya supaya ada neneknya namanya Wulandari gitu. Lalu Gawa nama ininya nama fam dari bapaknya. Saya minta tambah Halan. Itu nenek kamu nak. Saya bilang berarti buyutnya ini dari Madura supaya darah Maduranya nggak lepas. Saya bilang itu mungkin mimpi yang lewat begitu saja yang minta supaya keluarga Madura dan Bugis di sana itu almarhum bapaknya terbawa. It's beautiful, mereka setuju, akhirnya namanya begitu. Jadi jangan pernah lewatkan intuisi Bapak, Ibu atau sesuatu yang lewat begitu aja, tapi Bapak Ibu anggap cuma lewat gitu aja. Sometimes it is something, gitu. Ya, percaya pada intuisi Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu sendiri deh yang bisa merasakan bahwa itu sesuatu loh, cuman bukan a single slide saja.
Karena saya melihat kok maghrib lewat hutan tiba-tiba ingat mertua saya, almarhumah mertua saya gitu. Nah, jadi saya kasih tahu, alhamdulillah akhirnya namanya dimasukkan Halan itu ke dalam nama cucu saya. Gitu Pak Ibu, sorry ya, saya berbagi saja. Materi kemarin filsafat Bu, semalam intuisi. Begitu, intuisi. Nah, itu ya. Nyambung. Nyambung ya. Berarti jangan, maksud dalam arti jangan merasa sok filsafat banget. Filsafat memahami sesuatu sampai dasar-dasarnya gitu ya. Ya berarti ya sesuatu yang lewat begitu saja, sometimes it is something gitu. Bukan nothing. Tergantung kita mau mengambilnya. Gitu Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan bahagia sore ini, tidak capai, sehat selalu, dan bermanfaat ilmunya langsung diimplementasikan di tempat kerjanya ya. Teorinya langsung diimplementasikan. Itu gunanya Bapak Ibu kuliah di administrasi pendidikan, calon master pendidikan. Jadi ada celah ya. Terima kasih Bu. 3 semester lagi menjadi MPD. Amin Bu. Waktu tuh gampang banget kok Bu, cepet kok Bu, makanya kita nikmati. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu Farida. Salam sehat. Salam sehat Bu. Oke. Nggak ada yang berani meninggalkan, saya belum meninggalkan, sopan banget nih Bapak Ibu. Tadi saya lagi kirim foto ke Bu Kartini. Oke, baik, nanti hasil rekamannya saya kasih ke Bu Kartini ya. Udah di like dan subscribe? Udah Bu, di YouTube. Udah ditaruh lagi ke YouTube Bapak Ibu? Udah. Keren. Nanti cucu Bapak Ibu ngelihat, kan bisa di recall. Oke, bye-bye. Ngomong lagi saya, maaf. Salam sehat.